Shalom, keluarga besar GKI Klasis Purwokerto. Hari ini tanggal 17 Desember 2020, saya Pendeta Stefanus Lim dari GKI Marta Dirja Purwokerto ingin menjumpai Ibu Bapak Saudara-saudari dalam sebuah acara siaran online Renungan Harian GKI Klasis Purwokerto. Tema yang menarik, mengapa Allah menjadi manusia, akan kita renungkan bersama-sama dari pembacaan firman Tuhan Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Namun lebih dahulu saya mau mengajak kita bergembira bersama-sama, bersuka cita bersama-sama. Kita nyanyikan dengan penuh semangat, Dia lahir untuk kami. Mari saudaraku, kita nyanyi penuh sukacita. Kita nyanyi penuh kegembiraan bersama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Sukacita yang besar, hari ini kita bersama-sama diajak untuk melaksanakan renungan harian online dalam sukacita keluarga besar GKI Klasis Purwokerto 17 Desember 2020. Mari Ibu Bapak Saudaraku, mempersiapkan hati kita. Kita nyanyikan sebuah lagu, Karena Kasih-Nya, dari NKB nomor 85. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku? 'Mari kita nyanyikan lagu ini. Mengapa Yesus mau pegang tanganku? Mengapa Yesus mau pegang tanganku? Mari kita nyanyikan lagu ini. Mengapa Yesus mau pegang tanganku? Mari kita nyanyikan lagu ini. Mengapa Yesus mau pegang tanganku? Mari kita nyanyikan lagu ini. Mengapa Yesus
Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat. Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya, 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 ya karena kasih-Nya. Amin. Mari kita mempersiapkan diri menyambut pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Bersyukur kami Tuhan, hari ini kami punya waktu untuk merenungkan firman-Mu. Hari ini bersama dengan keluarga besar GKI Klasis Purwokerto dan para sahabat kami dari berbagai kota, kami datang untuk membuka hati merenungkan firman-Mu sebentar lagi. Tuhan, pakailah hamba-Mu menaburkan benih-benih firman-Mu, supaya firman-Mu sungguh memberkati hidup kami satu persatu. Kami siap sedia dan kami sambut pelayanan firman Tuhan sebentar lagi. Diberitakan menjadi berkat buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, pembacaan firman Tuhan hari ini dipilihkan dari surat Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari bersama-sama dengan saya ikut membaca dan mengucapkan firman Tuhan bersama-sama begini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, inilah tema yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu sebuah pertanyaan. Mengapa Allah menjadi manusia? Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, untuk menjawab pertanyaan ini, saya tertarik dengan sebuah kisah cerita di malam Natal yang terjadi dalam sebuah keluarga. Bagaimana keluarga ini sedang bercakap-cakap akan mempersiapkan diri mengikuti kebaktian di malam Natal. Bagaimana ceritanya? Dikisahkan ada seorang pria yang menganggap Natal itu sebagai sebuah peristiwa tahayul belaka. Pria ini sebenarnya bukan orang yang kikir. Pria ini sebenarnya adalah pria yang baik hati dan tulus. Dan pria ini termasuk suami yang setia kepada keluarganya. Bahkan pria yang bersih kelakuannya terhadap orang lain. Tapi sampai malam itu pria ini tidak mau percaya pada peristiwa kelahiran Kristus yang selalu diceritakan dan diberitakan oleh setiap gereja di hari Natal. Dia sungguh-sungguh merasa tidak mau percaya akan cerita itu. Itu sebabnya pria ini mendekati istrinya dan berkata, "Saya benar-benar minta maaf jika saya membuat kamu sedih." Pria itu berkata kepada istrinya yang rajin pergi ke gereja, "Tapi saya tidak dapat mengerti mengapa Tuhan mau menjadi manusia. Itu adalah hal yang tidak masuk akal bagi pikiranku."
Jadi akhirnya pada malam Natal itu istri dan anak-anaknya berangkat pergi menghadiri kebaktian tengah malam di gereja. Dan pria ini tetap menolak untuk menemani mereka. Pria ini memilih untuk tetap tunggu dan jaga di rumah saja. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ketika istri dan anak-anaknya mulai berangkat ke gereja, ternyata tidak lama setelah itu salju mulai turun. Dan pria ini melihat keluar jendela. Dia amati ada butiran-butiran salju mulai berjatuhan. Pria ini memilih untuk balik ke kursinya dekat dengan perapian yang hangat. Lalu pria ini mulai membaca koran surat kabar. Tapi aneh, baru beberapa menit kemudian pria ini dikejutkan oleh suara semacam ketukan. Bunyi macam ketukan ini berulang terus sampai 3 kali. Jadi pria ini mulai berpikir, pasti seseorang sedang melemparkan bola salju ke arah jendela rumahku ini. Maka pria ini segera pergi menuju ke arah pintu masuk dan kepingin mengecek. Tapi apa yang dia temukan? Ternyata yang dia temukan adalah 3 ekor burung terbaring tidak berdaya di tengah-tengah salju yang dingin. 3 ekor burung ini telah terjebak dalam badai salju dan itu sebabnya 3 ekor burung ini menabrak-nabrak kaca jendela rumah tadi karena 3 ekor burung ini sedang mencari tempat untuk berteduh. Bolak-balik 3 ekor burung ini nabrak kaca jendela rumah pria ini. Padahal di luar sana hujan tetap terus turun. Saudaraku, apa yang ada di dalam niat hati pria yang baik hati ini? Saya tidak dapat membiarkan burung-burung kecil itu kedinginan di sini. Tapi bagaimana caranya supaya saya bisa menolong 3 ekor burung yang kedinginan ini? Lalu pria ini teringat, bukankah di sebelah sana ada kamar gudang di samping rumahku ini? Gudang ini pasti bisa dapat memberikan tempat berlindung yang hangat untuk burung-burung yang kedinginan ini. Dengan segera pria itu mengambil jaketnya, lalu pergi ke gudang tersebut dan dia mulai buka pintu gudang itu lebar-lebar. Gudang itu dinyalakan lampunya. Tapi apa yang terjadi? Benarkah burung-burung itu tahu maksud tujuan pria ini? Ternyata tidak. Burung-burung itu tidak mau masuk ke dalam gudang yang hangat di sana. Pria ini berpikir lagi, mungkin kalau aku ambil makanan, dengan makanan nanti aku bisa menuntun burung-burung ini masuk ke dalam gudang di situ. Jadi pria ini cepat-cepat berlari masuk ke dalam rumah, mengambil beberapa potongan roti, lalu roti itu dijadikan remah-remah roti yang kecil-kecil, lalu ditebarkan dari tempat burung itu terbaring menuju ke arah jejak sampai ke arah gudang. Tapi betapa dia terkejut, karena ternyata 3 ekor burung itu pun tidak menghiraukan remah-remah roti tadi. Bahkan 3 ekor burung ini tampak terus melompat-lompat sedang kedinginan di atas salju. Pria ini mencoba, kalau begitu aku akan menggiring 3 ekor burung ini. Seperti halnya kalau aku membayangkan bagaimana anjing menggiring domba. Tapi apa yang terjadi? Ternyata burung-burung itu malah kemudian berpencaran ke sana kemari. 3 ekor burung ini malah menjauhi gudang yang hangat ada di sana. Bahkan yang tampak di depan mata, satu persatu burung itu mulai mati kedinginan dan tidak bisa terselamatkan. Lihatlah bagaimana dijumpai burung yang pertama sudah mati. Bagaimana burung yang kedua pun menyusul hampir mati. Bahkan akhirnya ketiga-tiganya mati. Sedih rasanya
perasaan laki-laki ini. Kenapa burung-burung itu tidak mengerti maksud baikku? Pria ini berpikir, burung-burung itu menganggap saya sebagai makhluk yang aneh dan menakutkan. Dan saya sampai tidak dapat memikirkan cara lain untuk memberitahu bahwa mereka boleh percaya kepada saya. Kalau saja saya dapat menjadi seekor burung selama beberapa menit, mungkin saya dapat membawa 3 ekor burung ini menuju ke gudang tempat yang aman dan hangat di sebelah sana. Saat itu, apa yang terjadi? Tiba-tiba lonceng gereja berbunyi, lonceng malam Natal. Pria itu segera berdiri tertegun selama beberapa waktu, mendengarkan suara bunyi lonceng di malam Natal itu. Lalu pria ini segera terjatuh, berlutut dan berkata apa? Sekarang saya mengerti ya Tuhan. Sekarang saya mengerti mengapa Engkau Tuhan mau menjadi manusia. Kegelapan hatinya mulai disinari oleh cahaya di malam Natal. Bunyi suara lonceng di malam Natal itu menggetarkan hatinya, membuka pemikirannya, dan sekarang aku tahu mengapa Yesus, Allah sendiri, harus turun menjadi manusia ke dunia ini. Apa kata firman Tuhan? Cerita yang indah ini. Ayo kita sama-sama akan kaitkan dengan pembacaan firman Tuhan. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari membaca firman Tuhan bersama dengan saya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Puji Tuhan. Sejak zaman dahulu Allah berulang kali dengan berbagai cara terus berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi. Apa hasilnya? Manusia tidak mengerti terhadap rencana keselamatan Allah. Itu sebabnya pada ayat yang kedua dikatakan pada zaman akhir ini Allah memilih berbicara kepada manusia dengan perantaraan anaknya sendiri. Yesus Kristus ditetapkan untuk datang dan lahir ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti saudara dan saya. Puji Tuhan, sekarang kita tahu mengapa Allah menjadi manusia. Karena Allah ingin menemani hari-hari hidup kita sebagai manusia. Allah mengerti setiap pergumulan dan jeritan hati anak-anaknya di dunia ini. Allah ikut merasakan bahkan berbela rasa di dalam perjuangan hidup di dunia ini. Saya merenungkan secara khusus pada masa-masa pandemi seperti ini, bagaimana berita Natal menjadi sumber kekuatan buat saudara dan saya, bukan? Allah hadir menemani hari-hari saudara dan saya. Allah ikut merasakan di tengah-tengah bumi ciptaannya yang sedang berada dalam masa-masa pandemi virus COVID-19 ini. Allah sedang berbela rasa. Allah bisa ikut merasakan itu semua karena Allah sudah menjadi manusia. Allah datang ke dalam dunia, lahir sebagai manusia. Puji Tuhan. Betapa indahnya kalau kita memiliki Allah yang sungguh
pernah menjadi manusia. Itu sebabnya Yesus sungguh-sungguh menjadi kekuatan hidup saudara dan saya melewati masa-masa pandemi sekalipun, melewati tahun 2020 yang sebentar nanti akan kita tutup. Bagaimana bersama Tuhan aku pasti masih punya pengharapan. Bagaimana bersama dengan Allah yang sudah menjadi manusia, aku bisa melangkah terus dengan iman percayaku. Siapkah kita menjalani hari-hari hidup yang indah di dalam kasih cinta Tuhan? Kalau kita katakan aku siap, ayo kita nyanyikan dan kita tanggapi dengan lagu Aku Kuat Teguh Karena Yesus Pelepasku. Kita nyanyi penuh semangat ya. Yesus pelepasku, aku kuat teguh. Dalam Dia bersatu, aku kuat teguh. Bagaikan pohon dekat telaga, aku kuat teguh. Aku kuat teguh. Aku kuat teguh. Bagaikan pohon dekat telaga, aku kuat teguh. Dalam Kristus Tuhan, aku kuat teguh. Dalam Kristus Tuhan, aku kuat teguh. Dialah perlindungan, aku kuat teguh. Bagaikan pohon dekat telaga, aku kuat teguh. Aku kuat teguh. Aku kuat teguh. Bagaikan pohon dekat telaga, aku kuat teguh. Kini aku percaya, aku kuat teguh. Kita nyanyikan bait 3 dengan penuh sukacita. Kini ku percaya, aku kuat teguh. Dalam Yesus saja aku kuat teguh. Bagaikan pohon dekat telaga, aku kuat teguh. Bersama-sama, aku kuat teguh. Aku kuat teguh. Bagaikan pohon dekat telaga, aku kuat teguh. Aku kuat teguh. Aku kuat teguh. Bagaikan pohon dekat telaga, aku kuat teguh. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mengikuti renungan harian. Bagi kami GKI Klasis Purwokerto bersama dengan para sahabat kami di berbagai tempat dan di berbagai kota. Sekarang kami tahu mengapa Engkau rela dan berkenan lahir ke dalam dunia menjadi manusia. Betapa kami bersyukur dan beruntung memiliki Allah yang pernah lahir ke dunia menjadi manusia. Terima kasih Tuhan, kami boleh ditolong, diselamatkan menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam melewati masa-masa pandemi seperti ini. Kasih cinta Tuhan meneguhkan hati kami. Melewati perjuangan hidup yang tidak mudah dan sulit. Bersama Tuhan kami pasti sanggup melakukannya. Bapa di sorga, hamba mendoakan semua anak-Mu untuk melanjutkan perjalanan hidup kami. Biarlah kasih cinta-Mu menyemangati kami tiap-tiap waktu. Bagi anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit, kasih cinta Tuhan menopang dan menyembuhkan dan menguatkan mereka satu persatu. Terima kasih Bapa untuk kebersamaan kami pada hari ini. Kami siap sedia memasuki aktivitas kami
dengan penuh kasih cinta-Mu, dengan semangat iman yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sekarang mengimani bahwa Allah telah menjadi manusia untuk menjadi juru selamat bagi kami orang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.